Bab 3, tekun. Apa itu tekun? Pasti kalian udah nggak asing kan dengan kata tekun gitu. Tekun adalah rajin, giat, dan bersungguh-sungguh dengan kemauan yang keras. Maksudnya apa sih? Jadi tekun itu perbuatan yang rajin, giat, dan bersungguh-sungguh gitu. Karena kita punya kemauan yang keras, jadi kita menekuni, tekun gitu. Nah, ciri-ciri tekun. Pertama, selalu rajin dan giat belajar. Apa tuh namanya? Nggak boleh malas, berarti harus selalu rajin. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Harus fokus, harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak mau bermalas-malasan. Yang keempat, tulus, ikhlas, dan senantiasa berdoa. Jadi orang yang tekun itu harus tulus dan harus ikhlas. Jadi ikhlas semata-mata hanya untuk Allah dan harus selalu berdoa juga gitu. Karena usaha tanpa doa itu tidak mungkin. Yang kelima, berketetapan hati. Dan yang terakhir, memusatkan tenaga dan pikiran agar berhasil. Jadi kita memusatkan seluruh tenaga kita dan pikiran kalau kita tuh harus berpikir positif. Kalau apa yang kita lakuin, apa yang kita tekunin itu pasti akan berhasil insya Allah. Karena kita harus senantiasa berdoa, makanya senantiasa berdoa itu sangat penting juga gitu. Dalilnya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda tentang memuji dan memuliakan orang yang berbuat tekun. Hadisnya, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutaqinahu. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian jika mengerjakan satu perbuatan dia menekuninya. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari maksud hadis ini, Allah itu mencintai seseorang di antara kalian. Siapa sih orang itu? Nah, orang itu jika mengerjakan satu perbuatan dan dia menekuninya. Jadi dia mau mengerjakan suatu perbuatan nih dan dia harus menekuninya, harus rajin, harus bersungguh-sungguh dalam menekuni perbuatannya itu gitu. Hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Ngerti nggak? Jadi apa yang nggak berguna, apa yang itu sia-sia gitu ditinggalin. Itu termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Hadis selanjutnya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, orang cerdik yaitu orang yang selalu menundukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sambil dia berharap di sisi Allah. Maksudnya di sini berharap apa? Berharap pahala. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir, manfaat. Nah, jadi tekun itu sangat banyak manfaatnya. Jadi orang tekun itu adalah orang yang beruntung karena apa? Pertama, mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan. Insya Allah, kalau kita tekun, kalau kita bersungguh-sungguh dan selalu rajin ya tekun gitu, insya Allah akan mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, mendapat pahala yang banyak. Kita mendapat pahala, tapi niatnya harus karena Allah dan insya Allah akan mendapat pahala. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menadani sunnah Rasul dan para sahabat. Yang kelima, dapat memanfaatkan nikmat-nikmat Allah dengan sebaik-baiknya gitu. Yang keenam, dapat bekerja sesuai tujuan. Seperti ciri-ciri orang tekun tadi, memusatkan tenaga dan pikiran agar berhasil. Jadi kita harus bersungguh-sungguh agar pekerjaan kita itu sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan target kita, dan maka kita harus tekun, harus menekuninya. Yang ketujuh, menyadari tujuan hidup dan semua amal ibadahnya untuk mencari ridho Allah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk itu, mari kita mendekatkan ketekunan dan senantiasa memohon kepada Allah taufik pertolongannya agar memperoleh banyak manfaat ketekunan. Jadi murid-murid, mulai sekarang mari kita menjadi orang yang tekun.
yang selalu rajin, giat dan bersungguh-sungguh dengan kemauan yang keras. Contohnya apa? Kita harus tekun dalam belajar, kita harus rajin, harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus yakin kalau misalkan kita belajar kita pasti akan pinter. Terus diniatin belajar untuk karena apa? Karena Allah, agar mendapat pahala yang banyak, mendapat cinta Allah. Jadi mari kita menjadi orang yang tekun ya. Ya udah sekian dari kakak. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.